Shalom Bapak Ibu, setiap saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di pagi ini. Sedikit berbeda suasana, tapi apapun kita tetap mengucap syukur. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih untuk gereja GKNS Fajar Kemuliaan yang untuk kesekian kali mengundang saya dan menyampaikan firman. Terlebih kepada kekasih saya Pak Handi dan Ibu Ellen. Terima kasih Bu, Pak, bahwa biarlah semuanya ini hanya untuk kebenaran Tuhan. Pagi ini kami sungguh mengucap syukur. Tidak pernah dirancang bahwa saya ada di gedung Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ada di rumah. Satu hal yang tidak pernah dirancang. Ya, tetapi inilah kondisi. Dan tetap kita semangat untuk mendengar suara Tuhan, terlebih belajar. Kenapa sebuah peristiwa ini boleh Tuhan izinkan? Nah, oleh karenanya pada pagi ini saya ingin menyampaikan satu tema pencurahan Roh Kudus menjelang kedatangan Yesus. Ini dua tema saya gabung menjadi satu. Karena dua tema ini hari-hari ini sedang viral, mungkin begitu ya dibilang hari-hari ini. Pencurahan Roh Kudus, mungkin kita akan peringati nanti di akhir bulan, yaitu tanggal 31 Mei, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Nah, tentunya ini menjadi satu hal yang kita rindukan. Pencurahan Roh Kudus yang hari-hari ini viral dengan istilah Pentakosta 3. Tapi sebetulnya Tuhan pengen lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu siap nggak? Mau yang lebih dari itu. Dan yang kedua adalah menjelang kedatangan Yesus. Dari beberapa ribu tahun yang lalu, mungkin kita sudah kenal dan sering mendengar Yesus mau datang, Yesus mau datang, Yesus mau datang. Tetapi sampai hari ini kapan begitu ya? Kapan? Setelah Yesus naik, ya, kita akan peringati nanti tanggal 21 Mei. Apakah Bapak Ibu di sini juga akan memperingati? Karena seringkali kenaikan Tuhan Yesus tidak seheboh atau semeriah dengan Jumat Agung ataupun kebangkitan Yesus. Padahal di peristiwa kenaikan itu justru yang harus kita bisa pahami. Ada apa di balik itu? Nah, tentunya tanggal 21 ini, saya langsung ingin membagikan berkat. Bagaimana di saat nanti pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Ini sudah terjadi beberapa waktu lalu. Dan saya yakin setiap hari terjadi pencurahan Roh Kudus, betul ya? Dan setiap hari ada pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. Karena kalau kita lihat statistik, banyak orang bertobat. Banyak orang dipenuhi, dicurahi dengan Roh Kudus. Nah, jadi saya yakin kita tidak membatasi nunggu nanti kalau ada pencurahan Roh Kudus baru aku mau penuh Roh Kudus. Tetapi hari ini kita mau belajar. Biarlah kita penuh dengan Roh Kudus di saat nanti kedatangan Yesus kali kedua. Karena di balik peristiwa itu semua, ini akan menopang, menolong kita menghadapi situasi sesulit apapun sebagaimana hari-hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran yang lebih dalam, mari kita dan saya mengajak kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih pagi ini. Dimanapun kami berada, kami tetap bisa mengucap syukur. Karena Tuhan selalu hadir kepada anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang selalu merindukan kehadiran-Mu.
Walaupun harus dibatasi dengan jarak, dengan kondisi, tapi kami hari ini mengucap syukur. Kami bisa bersekutu bersama, terlebih di rumah-rumah. Bisa bersama-sama dengan keluarga secara utuh. Boleh menikmati firman ini kepada setiap kami. Terlebih hari ini Tuhan, dengan tema pencurahan Roh Kudus menjelang kedatangan-Mu Yesus, biarlah ini menjadi rema buat setiap kami. Bahwa apapun kondisinya, kami tetap penuh Roh Kudus, berlimpah-limpah. Dan kapanpun Yesus datang, kami tidak pernah ketakutan. Justru itu yang kami rindukan secepatnya datang. Oleh karenanya, biarlah Engkau sendiri akan tolong kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dan biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saya dalam Tuhan, sekali lagi, firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 11. Mungkin hari ini bisa dibaca di Alkitabnya. Biasanya kalau ke gereja cukup handphone. Tapi kalau hari ini di rumah, ambil Alkitab ya. Dicoret, ditandain. Supaya kita bisa merasakan. Sebagaimana orang makan, pasti piring kotor. Kalau kita baca firman, makan firman, Alkitab mungkin kita kotor. Tapi kita puas, kita kenyang. Ya, jadi mari kita buka di Wahyu 3 ayat 11. Di sana dikatakan begini, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu yang saya salam Tuhan, di sana dikatakan aku datang segera. Tetapi ada satu peringatan, peganglah apa yang ada padamu. Bapak Ibu hari ini sedang pegang apa? Wah, pegang handphone karena lagi nonton tayangan ini. Tetapi lebih daripada itu, apa yang dimaksud Tuhan? Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu hati-hati hari ini. Karena dikatakan ada seorang atau mungkin dua orang. Di sini dikatakan supaya tidak seorang pun, itu minimal seorang. Tapi bisa 2-3 orang akan mengambil mahkota Bapak Ibu. Lihat apakah Bapak Ibu hari ini juga pakai mahkota. Wah, semuanya tidak ada yang pakai mahkota. Apa artinya kalau begitu? Aku datang segera, nah karena tidak ada yang pakai mahkota, gak ada yang rebut, sehingga Yesus segera datang. Apakah begitu ya? Nah, mari kita lihat, kita cermati. Bapak Ibu yang saya salam Tuhan, Tuhan tidak bergantung pada Bapak Ibu sudah pakai mahkota atau tidak. Tetapi Dia akan segera datang. Dan ingat, apa yang kau pegang hari ini bisa direbut oleh seseorang sehingga mahkotamu hilang. Kalau kita bicara tentang mahkota, adalah mahkota itu bisa mahkota raja. Jadi seorang raja pasti punya mahkota. Atau di dalam lomba kecantikan ada mahkota. Artinya orang itu yang menjadi nomor 1. Nah, jadi kita analog bahwa raja kita Yesus Kristus Tuhan adalah raja. Dan kita semua yang sudah Kristen ini mengaku anak raja, amin. Kalau bapaknya punya mahkota, saya yakin anak-anaknya pun punya mahkota. Kita sebagai anak raja, hati-hati Bapak Ibu, setiap saudara. Ada mahkota itu bisa direbut oleh seseorang. Wah, contohnya bagaimana? Bisa jadi kita ini anak raja, orang percaya. Tetapi ini yang mudah-mudahan saya kasih contoh ya. Bisa segala sesuatunya direbut. Sehingga apa? Status kita yang direbut, saudara. Kita sudah tidak menjadi anak raja, kita menjadi orang percaya lagi. Nah, itu hati-hati. Bagaimana kalau dia segera datang dan posisi kita, status kita sudah hilang? Bukankah kita pada akhirnya tidak sesuai dengan rancangannya masuk di dalam kerajaan sorga? Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya dalam Tuhan, siap saudara, hari ini perhatikan
Apa yang sedang kau pegang? Apakah ketetapan Tuhan? Apakah itu firman Tuhan? Baik di dalam bidang bisnis kita, bidang sekolah kita, pelayanan kita, apapun yang kita pegang ada dasarnya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karenanya ini sebuah peringatan buat setiap kita. Tetapi juga sebuah hal yang kita harus mengucap syukur. Karena di saat kita ada di rumah, yang sudah beberapa, 2 bulan lah mungkin, kita apakah memegang firman lebih erat lagi? Atau sekedar, waduh udah bosen, jadi kerjaannya makan tidur begitu ya. Kalau harus kerja dari rumah, wah kerjaan dari kantor sudah selesai, tidur begitu ya. Nah, ini waktu yang bagus. Biar pegangan kita semakin kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sehingga di saat dia segera datang, kita didapati seturut kehendak Tuhan. Nah, kalau seturut dengan kehendak Tuhan kan sudah enak Bapak Ibu ya. Kita ingat cerita 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mana yang sudah siap? Apa yang dipegang? Lampu yang ada minyaknya, saudara, yang terus menyala. Dan apakah kita juga terus menyala-nyala melayani Tuhan? Terus menyala-nyala mendengar apa yang Tuhan mau. Jadi kalau aku datang segera, jangan Bapak Ibu berspekulasi tentang hari dan jamnya. Jangan berspekulasi di hari, jam, tanggal begitu ya. Tetapi yang paling penting bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Sehingga di saat dia datang, didapati kita seturut kehendaknya, dan kita bisa masuk syarat dalam kerajaan surga dan diajak pergi. Oleh karenanya hari ini kita mau belajar. Sewaktu-waktu dia datang, dia kan berbicara, aku segera datang loh. Aku segera datang, berarti sewaktu-waktu. Jangan berpikir juga bahwa dia segera datang dalam alam kiamat begitu ya. Atau mati bareng-bareng semua. Ya ini separuh begitu ya, hari-hari ini ada virus COVID-19. Hari ini banyak orang mati bareng saudara. Nah tapi itu bukan itu, begitu kan. Apakah Bapak Ibu melihat Tuhan datang dan Tuhan menjemput kita? Masalah lewat COVID, corona itu masalah lain. Mau penyakit apapun tidak masalah. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu yang saya salam Tuhan, bisa nggak kita melihat bahwa memang Tuhan menjemput kita, dia datang dan kita ada di dalam kondisi yang tepat. Nah oleh karenanya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih mempersiapkan kedatangan Tuhan. Nah nanti akan kita kaitkan dengan kepenuhan Roh Kudus itu ya. Ini menarik sekali karena ini yang Tuhan mau buat setiap kita. Ya, jadi di dalam Ibrani 12:14 kita juga bisa buka. Saya pun sudah berikan bahan ini. Nanti Bapak Ibu pelajarin ya, pasti udah diterima karena sebelum pertemuan hari ini saya sudah kirimkan melalui WhatsApp ya, mudah-mudahan bisa dibaca, bisa dibuka. Sehingga di saat Bapak Ibu nonton tayangan ini, Bapak Ibu bisa langsung membuka dan mengikuti. Di Ibrani 12:14 dikatakan gini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, di sini ada kata melihat Tuhan. Syaratnya kekudusan. Dan sebelum ada kekudusan itu, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Apa artinya Bapak Ibu yang saya salam Tuhan? Kalau kita lagi gak tenang gitu ya, ada permusuhan dengan seseorang dan sebagainya, kita akan mudah terpancing dan hidup ini menjadi amburadul, bahkan mungkin dikatakan tidak kudus lagi. Karena dengan segala cara kita akan mempertahankan hidup ini.
Tetapi Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, makanya kita akan perlu satu hal penolong buat kita. Dan itulah nanti jawabannya adalah Roh Kudus. Bahkan tadi ayat pertama kita berkata bahwa hati-hati, ada seorang yang akan mengambil mahkota kita. Jadi kalau orang itu mau mengambil mahkota kita, berarti itu kan musuh kita ya. Nah, tetapi Tuhan berkata, coba kalau kita berdamai dengan banyak orang, tidak ada yang akan merebut hidup ini. Dan kita tahu Tuhan itu selalu menjaga kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya sayangi Tuhan, Tuhan akan datang segera. Tapi saya ingin mengajak dan firman pun mengajak, bisa enggak kita lihat Tuhan datang? Jangan asal-asalan ya, wah ini kayaknya Tuhan datang. Bukan, padahal itu bukan. Nah, jadi hari ini mari kita pastikan kalau itu Tuhan datang dengan jalur mana saja. Karena dia punya cara banyak banget. Kalau dia datang, kita tetap tenang. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya salam Tuhan, kita belajar dari satu tokoh namanya Stefanus. Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7, 55 sampai 56. Kita buka dengan cepat ya. Kisah Para Rasul 7, 55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu yang saya salam Tuhan, Stefanus ini penuh dengan Roh Kudus. Dan di saat dia menengadah ke langit, dia bisa lihat Tuhannya. Jadi kenapa kita punya tema pencurahan Roh Kudus, membawa kita kepada kepenuhan Roh Kudus. Karena dengan penuhnya Roh Kudus, kita melihat Tuhan. Sehingga di saat Tuhan mau datang, kapanpun, bersegera atau tidak bersegera, kita yakin, oh Tuhan sedang datang. Oh Tuhan sedang melakukan segala sesuatu. Dan kita bisa menjadi mitranya. Dan kita tetap berpegang penuh bahwa dia memang tidak pernah tinggalkan kita. Dan apapun yang kita buat, dibuatnya berhasil dan beruntung. Bapak Ibu yang saya salam Tuhan, jadi sudah mulai jelas sedikit ya. Kenapa tema itu hari ini mengajak kita terima pencurahan Roh Kudus. Dan saya yakin setiap hari Tuhan terus curahkan itu. Kasihnya, belas kasihannya terus dia curahkan. Jadi jangan tunggu momen-momen besar Bapak Ibu. Setiap hari rasakan ada curahan dari Roh Kudus itu. Dan kalau kita penuh dengan curahan itu, kita akhirnya bisa melihat Tuhan itu nyata. Hari ini kita lihat Tuhan ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Dan itulah tempat di mana kita akan kembali. Sehingga ada spirit untuk kita semangat. Untuk terus, aku tidak mau ditinggal sama Yesus. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya salam Tuhan, satu perkara yang Bapak Ibu harus jaga. Di saat Roh Kudus dicurahkan, firman Tuhan berkata apa? Kita buka Yoel 2, 28 sampai 32. Hari Tuhan, judul perikopnya ya. Dan di sini kita akan lihat 3 tanda waktu Roh Kudus dicurahkan. Saya bacakan Bapak Ibu. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.
juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Bapak Ibu yang saya salam Tuhan, dari ayat 28 dan 29 kita melihat tanda-tanda saat Roh Kudus dicurahkan. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Hari ini Bapak Ibu mumpung bersama dengan anak-anak di rumah yang sudah berkeluarga. Kita lihat apakah anak-anak kita suka bernubuat atau kebuat-buat begitu ya. Mak lapar mak, tiap hari kerjanya mak lapar mak lapar mak. Tetapi percayalah di saat dia senantiasa waktu yang lebih dipakai untuk mendengar suara Tuhan. Anak-anak dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Sungguh dahsyat. Apakah Bapak Ibu rindu anak-anak kita bisa dipakai untuk bernubuat? Justru nubuatan itu kan pesan Tuhan. Bisa untuk menghibur kita. Bisa juga untuk mengingatkan kita. Sehingga di sini dikatakan ada keselamatan dan ada kelepasan yang dahsyat. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya salam Tuhan, ini waktunya bersama keluarga. Bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan curahan Roh Kudus dan mereka dipakai Tuhan. Dan yang kedua, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Wah, ini kesempatan buat kita orang tua. Kita tidur, karena mimpi itu pasti hasilnya dari tidur. Itu kata orang, kebiasaan. Tetapi kalau kita bisa memimpikan sesuatu di saat kita sadar, tentunya kepada anak-anak kita mimpikan suatu masa depan yang baik, yang luar biasa. Kita mimpikan keluarga kita setelah COVID, kita bisa menjadi lebih kuat lagi. Dan teruna-terunamu, ini anak-anak muda, pemuda, mendapat penglihatan, termasuk bisa melihat Tuhan. Bapak Ibu yang saya salam Tuhan, ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita hari ini bisa mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu. Mungkin nanti ada event, emang ada Pentakosta 3. Tapi saya menghimbau, janganlah itu terlalu ditunggu dengan ya nanti gitu ya. Sehingga kita lupa waktu hari ini. Padahal hari-hari ini juga Tuhan sedang menyatakan rohnya yang luar biasa itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya salam Tuhan, tentunya kita nggak ingin buang-buang waktu. Dan di saat ada pencurahan Roh Kudus, ini selalu ada dampak. Satu tanda bahwa benar gak kita itu terima Roh Kudus. Kalau kita makan, kita minum, pasti berdampak Bapak Ibu. Dan di saat kita dipenuhi Roh Kudus, pasti kita berdampak. Kita bandingkan dengan ekstrim ya. Kalau kita dipenuhi roh setan, kesurupan, ada dampaknya gitu ya, menakutkan banyak orang. Tetapi kalau penuh dengan Roh Kudus, ada 3 hal juga yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan dipakai Tuhan. Nah gitu ya. Ya karena dia ada Roh Kudus, ada rohnya Tuhan. Yang sesuai dan cocok dengan Tuhan. Sehingga di saat misinya Tuhan harus terjadi di muka bumi ini, ya dia pakai orang itu. Mari kita cek hari ini, apakah aku ini sekarang
sedang dipakai Tuhan. Atau kita hari ini sedang lagi musuhan sama Tuhan ya. Mari kita sadari. Aku ini sekarang kok rasanya apa sih Tuhan maunya apa? Aku mau layani begitu ya. Ada perubahan yang luar biasa, yang signifikan gitu. Wah 2 bulan di rumah berdampak gitu ya. Jadi kita menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Nah ini yang dipakai Tuhan. Karena Tuhan ingin sampai ujung bumi ya. Sampai ujung bumi orang kenal Tuhan. Dan hari ini mudah-mudahan udah mulai tergenapi. Karena semua ibadah online. Jadi di mana saja ada orang. Asal ada channel, ada pulsa tentunya. Kita bisa nangkap itu. Berita Yesus. Dan di saat orang nyatu gitu ya, mungkin satu waktu ada siaran yang hebat di seluruh dunia, tinggal satu begitu dan di situ Yesus tampil. Maka berakhirlah dengan sebuah kesudahan. Yesus sudah datang ke dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang saya selamat, mari kita siapkan hidup kita dipakai Tuhan. Untuk pada akhirnya bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang. Untuk pada akhirnya datang kepadanya. Nah yang kedua ini Bapak Ibu agak ngeri ya. Kalau kita lihat tadi di Yoel 2:30-31. Akan terjadi mujizat-mujizat yang menakutkan. Orang itu bisa bertobat karena melihat mujizat saudara. Rata-rata seperti itu. Dan beberapa hari ini sudah terjadi dengan peristiwa corona ini. Saya tapi masih mengucap syukur hari ini saya masuk ke gedung ini masih disambut dengan jabat tangan. Karena di mana-mana jabat tangan sudah menjadi barang langka. Saya mau sampaikan dan saya mau saksikan. Kemana saja saya jabat tangan, saudara. Padahal saya bukan berarti saya lawan pemerintah, ya enggak loh ya. Saya lagi mempraktikkan firman. Tidak juga mencobai Tuhan, tidak mencobai keadaan ya. Karena firman Tuhan dahsyat. Beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan di sini, kita belajar tentang malaikat. Dan saya juga sudah sampaikan di gereja saya sendiri, ada 22 malaikat saudara. Salah satunya adalah malaikat Rafael, malaikat kesembuhan. Jadi dia itu yang bisa menyembuhkan aku dalam segala apapun penyakit yang mungkin belum ada virus atau vaksinnya. Dan ada juga malaikat lain yang juga Tuhan untuk mendampingi si Rafael yaitu Ariel. Dia itu malaikat di dalam bidang kesehatan untuk ngajar dosen atau tabib saudara. Jadi kalau dia bikin obat, bikin apa, wah itu luar biasa. Cespleng gitu ya. Nah saya itu selalu begitu. Tuhan aku mau pergi. Entah itu ke kantor, entah pelayanan, termasuk ke sini ya. Saya juga harus minta Tuhan tolong. Saya tidak bisa menyuruh malaikat, itu tidak ada wewenang saya. Malaikat diciptakan untuk melayani Tuhan. Tetapi ingat tadi ya, jangan sampai mahkota kita hilang. Kenapa? Kita itu anak raja. Malaikat itu melayani raja kita, Yesus. Jadi karena kita anaknya, jadi si raja ngomong, malaikat kamu juga layani dong anakku begitu ya. Nah hari ini juga saya merasakan seperti itu. Karena saya ini anaknya, dan saya minta, Pak, Bapak, tolong dong, aku juga mau pergi nih layanan ke Cengkareng. Saya mau pelayanan di Cengkareng di backup ya, supaya aku kuat, sehat. Jadi kalau aku salaman, nggak jadi sakit. Amin? Nah begitu. Dan di Markus 16 dikatakan begini, kalau engkau tumpang tangan, engkau sentuh orang, sembuh dia. Dia sakit atau nggak sakit, kita kan nggak tahu. Ya, kita nggak tahu ya. Namanya dia hari-hari ini corona ini memang begitu ya. Orang itu sehat tapi tiba-tiba dia jadi sakit. Nah, saya pun begitu. Tuhan, aku ada Roh Kudus. Aku percaya. Siapapun yang aku jabat tangan, kalau dia sakit sembuh, gitu. Kalau dia nggak sakit, ya nggak apa-apa. Kalau aku yang sakit, sembuh juga begitu. Nah jadi saya kemana-mana aman benar. Kemarin saya juga persiapan di gereja. Ada anak-anak pemuda yang sudah lama, Pak De, kangen nih udah lama. Boleh salaman? Ya boleh.
Selamat, takut kamu takut ketularan saya ini sehat, saya bilang. Ingat ya, saya ingetin dua ayat itu. Saya peluk gitu. Waduh, udah ingat, udah enak Pak, udah kangennya udah lepas. Nah saudara, inilah mujizat yang serem saudara ya. Inilah Yoel saudara. Saat saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara dipakai Tuhan, ada mujizat yang simpel aja di tengah-tengah hari ini, di tengah-tengah pandemi ini. Ya makanya tadi di sini saya masih senang aja, bisa salaman. Wah kalau nggak ngajak salaman ya ini firmannya pasti kena gitu. Kenapa you takut? Tapi kalau dia nggak mau salaman ya nggak apa-apa, kita doain aja, satu waktu pasti salaman. Nah tapi kalau itu anak Tuhan, nah saya langsung aja nyerocos ya. Karena apa? Kita sama firmannya. Itu firman bukan untuk gembala, bukan untuk pendeta, yang sakti atau yang bagaimana. Enggak, semuanya sama ya. Semua kita dipakai Tuhan ya. Jadi yang pertama, dampak dari pencurahan Roh Kudus dipakai Tuhan. Yang kedua, akan menunjukkan mujizat yang menakutkan. Tetapi buat kita enggak masalah kok. Saya kemarin ke tempat orang meninggal saudara. Di Atmajaya di sini ya, Pluit dekat sini. Ini orang kaya. Biasanya kalau orang kaya meninggal kan, wow, itu ya, sewanya dua ruangan lah minimal. Ini nggak boleh sewa, dikasih yang kecil. Ini menjaga protokol kesehatan katanya. Waduh mati, orang sekarang mati ini sepi nih, nggak ada yang tengok. Tapi saya datang, padahal udah nggak boleh datang. Saya datang. Tapi begitu datang, justru dia senang begitu ya. Karena melihat gak ada orang datang, keluarganya pun gak ada. Lagi di luar negeri semua, bayangin ya. Nah jadi saya tetap dengan tenang datang. Dan yang ketiga saudara, akan terjadi pertobatan yang luar biasa. Ini janji Tuhan. Dan di saat kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan melihat bukti nyata, wah benar nih. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang saudara Tuhan? Mumpung masih di rumah ya, pelajari firman. Saya udah kirim itu bahan dan di tayangan ini mungkin diselip-selip sedikit. Tetapi biarlah saudara akhirnya semakin yakin. Nah, sebelum saya mengakhiri dengan beberapa ayat, ada ayat yang bagus. Ini ayat yang sudah buat kita nggak asing lagi. Yohanes 16:24. Ya, Yohanes 16 ayat 24 begini firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Lu aku udah minta Pak, minta apa? Begitu. Saya mau sampaikan dan saya mau ingatkan, apakah Bapak Ibu sudah pernah meminta penuh Roh Kudus ini? Setiap waktu, setiap satu harus penuh. Jangan sampai ada sedikit level Roh Kudus itu turun dan tidak berdampak kepada kita. Karena kita lihat bahwa kalau itu penuh, kita minta penuh, jadi belum meminta, minta apa? Roh Kudus yang penuh. Lu kenapa? Supaya penuhlah sukacita kita. Di saat kita penuh dengan Roh Kudus, coba, Roh Kudus itu menghibur, Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu penasehat. Jadi apa yang gak bisa gitu loh. Tapi kalau minta uang, sekarang kalau pergi kan di Bo ya, kalau boleh pakai kartu ya Pak, supaya nggak pegang uang itu. Sekarang mau pegang uang itu udah takut sudah. Nih kalau nggak pada mau pegang uang, mana uangnya? Buat saya saja. Kalau dikasih uang mana yang nggak mau? Wah sini kasih. Jadi sampai segitunya kita. Jadi orang itu sekarang minta uang nggak berani minta uang lah, tambah sakit kepala. Kenapa? Belum pernah bisa bikin BCA card gitu ya, belum bisa bikin ATM-nya gitu. Wah jadi ribet nih sekarang hidup ini. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita minta yang benar ya. Mintalah Roh Kudus itu penuhi hidup ini, sehingga kita punya hikmat, kita punya akal budi yang luar biasa, sehingga apapun kondisi kita sanggup. Ya sekarang orang kaya, orang miskin sama aja loh. Kalau kena COVID juga ya.
kok itu gitu. Nah jadi, ya tadi, kita harus tetap melayani, kita harus pergi kemana-mana, ya kita praktekkanlah. Ya, kita punya malaikat yang diutus Tuhan. Tangan kita ini megang apapun menjadi sembuh. Wah luar biasa. Nggak ada rasanya mau takut kemana-mana, nggak ada. Saya nggak bisa kemana-mana karena nggak bisa terobos itu daerah. Coba kalau saya terobos. Nah sampai hari ini ada pengumuman dari kantor saya, mulai tanggal 18 itu libur sampai tanggal 1. Wah anak-anak bilang, waduh kemana nih? Ya yuk kita ke Israel, udah gak bisa. Coba kalau bisa, kan enak gitu ya ke sana mana. Ini karena saya dibatasi bukan karena saya nggak mau. Nah tapi baiklah Bapak Ibu ya, mari kita belajar dulu. Sampai ini reda lah minimal ya, sampai reda. Terus kita praktekkan ya. Jangan kita di kandang saja. Ya, kita harus masuk di era baru yaitu kepenuhan Roh Kudus adalah kepenuhan sukacita kita. Kepenuhan Roh Kudus adalah kepenuhan sukacita kita. Terus itu ngomong. Kepenuhan Roh Kudus adalah kepenuhan sukacita kita. Sehingga kita terus merindukan kepenuhan Roh Kudus. Sehingga saat Tuhan akan datang segera, kita itu enggak lari kemana-mana. Kalau ditanya Tuhan datang itu identik kita itu mati gitu loh. Jadi belum sempat dan belum siap mati gitu. Jadi mau lihat Tuhan, wah takut. Tuhan mau datang segera takut juga gitu. Nah jadi Bapak Ibu marilah kita hidup ini menjadi rileks gitu loh. Janganlah hal ini yang sudah berat menjadi lebih berat. Dan satu hal lagi, bahwa kita dijanjikan, ya, kita itu anaknya raja, ya ingat anak raja, jadi kita punya fasilitas termasuk fasilitas eksklusif yaitu fasilitas malaikat. Jadi kalau saya berjalan itu selalu saya mohon Tuhan, karena 3 malaikat ini punya pasukan besar. Gabriel, dia punya pasukan. Jadi biarlah kemanapun saja saya ngomong, saya ada, itu selalu berita baik. Saya tidak ingin hoax, tidak ingin hal-hal yang ya membuat orang resah, menjadi takut. Justru saya akan hibur, gak usah takut gitu ya. Jangan takut yang berlebih-lebihan. Itu karena disertai dengan malaikat Gabriel atau anak buahnya. Malaikat Mikael, wah dia kan lawannya si antikris. Jadi kemanapun dia gak usah takut setan begitu. Gak takut apa-apalah pokoknya. Takut sama Tuhan saja. Dan yang terakhir tadi Rafael. Jadi kemanapun di daerah pandemi, di mana orang di sekumpulan, saya ke pasar masih oke, ke mana-mana masih oke. Ya salaman sama orang juga gak masalah. Kenapa? Karena saya selalu bersama Tuhan. Bersama dengan malaikat. Dan satu lagi, status kita ya. Jadi ingat ya, tadi ayat yang pertama, apa yang akan direbut orang supaya mahkota ini hilang? Apa yang kau pegang hari ini? Nah, satu lagi, bahwa Roma 4 ayat 17. Nah ini nanti dibaca sendiri ya, karena ini sampai ayat 25. Bagus sekali. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Itu siapa? Abraham. Kita adalah anak Abraham juga ya, sering lagunya kan. Aku adalah anak mempunyai banyak anak dia kan, ya termasuk ini kita anaknya. Jadi Bapak Ibu yang sesalam Tuhan, luar biasa loh. Janji firman-Nya itu luar biasa, yang tidak ada menjadi ada. Ingat, kita punya gembala di Bandung, Pak Yopi Manopesi, selalu dia berkatakan yang tidak ada menjadi ada, yang sudah ada berlipat ganda. Wah itu luar biasa. Sampai hari ini loh, itu kata-kata itu dia ambil dari sini. Dan saya merasakan, amin banget. Nah jadi Bapak Ibu di tengah pandemi seperti ini,
Saya berharap hari ini kita akhiri semua ketakutan yang berlebih-lebihan. Ya, kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Tapi justru kita hari ini dan setelah ini kita masuk era baru. Aku punya iman yang supernatural kayak Bapak Abraham. Nah, kalau diteruskan pembacaan di Roma 4 ini Bapak Ibu. Saya potong di ayat 22 dan 23 nanti ya, di 22 dan 23. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, yaitu kepada Abraham. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Wah, garis bawah gitu ya. Mumpung di rumah jadi Alkitab yang dicoret ya, bukan handphone. Handphone nggak bisa dicoret. Dikatakan bahwa tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24 dari Roma 4. Tetapi ditulis juga untuk kita. Wah, luar biasa. Jadi apa yang diterima Abraham, kita terima. Iman yang sebagaimana Abraham terima, kita punya. Coba, kalau sudah seperti itu mau apa lagi Bapak? Kita penuh Roh Kudus. Yesus mau datang kali kedua kapan aja oke, tidak ada kekhawatiran. Ditambahin ada power yang luar biasa, malaikat yang siap backup kita. Dan iman yang kuat yang dikatakan juga untuk kita. Bapak Ibu, setiap saudara dan saya, itu kita. Amin. Nah, kita banyak firman ya, mumpung di rumah, jadi kan nggak buru-buru ya, nggak ada yang jemput ya, di rumah saja. Satu ayat firman lagi, wah satu lagi. Lukas 11 sampai 13. Lukas 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu gantikan? Nggak ada ya? Nggak ada. Dan ini mungkin agak aneh. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Wah, ini udah gila banget tuh. Minta telur dikasih kalajengking. Itu nyengat langsung demam itu. Dan bisa mati loh kalau kena kalajengking. Dan dilanjutkan begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Nah, dia nggak banding-bandingin ya. Ia akan memberikan Roh Kudus, ya langsung dia yang dia punya yang the best. Bukan minta ini baru dikasih Roh Kudus, enggak. Roh Kudus diganti lagi, enggak. Dia langsung Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, makanya tadi dikaitkan dengan Yohanes. Kamu belum minta, yang Tuhan mau tuh minta ini loh. Minta Roh Kudus penuh setiap hari, setiap detik. Sehingga kapanpun Yesus datang, you gak worry. Bahkan you bisa lihat Tuhan. Dan di saat Tuhan ada di sekitar kita, mungkin di samping kiri atau di samping kanan, kita pasti ada rasa aman, rasa aman. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya salam Tuhan, biarlah ini, hari ini, kita semua tetap ada semangat. Ada spirit yang kuat. Karena kita akan ambil sebuah kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? Saat pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Kapan itu besar-besaran? Ya mungkin orang bilang Pentakosta 3. Tetapi saya mau katakan besar-besaran itu setiap hari. Karena di dunia ini yang bertobat gak hanya satu orang loh setiap hari. Banyak loh. Banyak. Jadi jangan dianggap besar-besaran nanti. Ya nanti teruslah. Begitu. Hari besar-besaran Tuhan kasih. Karena Roh Kudus itu besar, luar biasa. Ya, saat pencurahan Roh Kudus besar-besaran.
Apa yang harus terjadi? Kita minta dan terima dengan pengertian. Nah ini, jangan asal-asalan, kamu terima Roh Kudus nanti gini-gini. Sampai ngerti, minta Roh Kudus sampai aku ngerti. Kenapa aku minta Roh Kudus? Dan hari ini, pagi ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah mengerti sekarang. Kenapa harus minta Roh Kudus? Karena engkau gak pernah minta hari-hari ini. Itu diminta kalau pada waktu itu ada altar call, siapa yang penuh Roh Kudus. Udah selesai, habis itu gak penuh-penuh, gak bisa bahasa roh, gak bisa apa-apa. Terus berhenti. Tapi hari ini saudara, jangan kau pernah berhenti minta Roh Kudus penuh dalam hidup. Minta dengan pengertian, dengan antusias yang tinggi, tidak asal-asalan. Supaya pada akhirnya kita bisa melihat Allah, kita bisa melihat Tuhan, kita bisa merasakan hadiratnya, dan kita bisa rasakan pertolongannya. Sehingga akhirnya dari mulut kita, ucapan syukur terus mengalir dan terus mengalir. Itu yang pagi ini saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Tetap semangat, salam sehat. Bapakku di sorga memberkati Bapak Ibu dan saudara. Sekali lagi saya mau berdoa buat Bapak Ibu dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami tahu Engkau mengasihi kami di tengah-tengah pandemi yang tidak menentu kapan akan berakhir. Tapi biarlah kami meminta yang benar, Roh Allah yang pada akhirnya terus mengalir dalam hidup ini. Dan terima kasih Tuhan, karena firman-Mu berkata, di saat kami memegang apapun, menjamah, itikat, tidak ada sakit, yang sakit sembuh, kami tidak takut bersentuhan dengan siapapun. Karena kami tahu kami adalah alat-Mu, dipakai Tuhan dalam mujizat yang menyeramkan. Karena Tuhan ingin banyak orang dipertobatkan. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh Roh Kudus, kami bisa melihat Allah hadir dalam hidup ini. Dan kami menjadi tidak takut, tidak gentar. Terima kasih Bapak, Hamba-Mu pun berdoa spesial untuk sidang jemaat Tuhan GKNS Fajar Kemuliaan di Cengkareng ini. Dimanapun mereka saat ini berada, bisa menangkap tayangan ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka terus ada di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk kekasih kami Bapak dan Ibu Gembala di sini. Bapak Hani dan Ibu Ellen, sekali lagi Engkau berkati, beri kemampuan, kesanggupan, daya tahan tubuh, kesehatan. Biarlah bisa mengantar jemaat Tuhan terus kuat di dalam Tuhan. Dan mereka Kau cukupkan bersama keluarga terus melayani Tuhan. Kami berdoa untuk para pekerja di tempat ini pun terus kuat, terus bersehati, satu dengan yang lain saling mengasihi, dan terus memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu selesai dan biarlah berkat itu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan.